Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk anak-anak SD ITK Roma Barawa. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu meskipun lewat video daring atau online. Dan pada kesempatan pagi hari ini Pak Widi akan memberikan materi tentang MPLS untuk SD ITK Roma Barawa hari ini, hari Senin tanggal 12 Juli 2021, hari pertama kita masuk sekolah. Baik anak-anak, tentu kalian sudah kepingin masuk sekolah sebenarnya, tetapi kondisi saat ini masih belum memungkinkan, sehingga pelaksanaan kegiatan belajar kita masih secara daring atau online. Dan untuk pagi hari ini Pak Widi akan menyampaikan materi tentang tholabul ilmi di masa pandemi. Tholabul ilmi itu artinya adalah belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Kita lihat wahyu pertama Rasulullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan wahyu kepada Rasulullah dalam surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah perintah Allah agar kita bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia Allah khalaqal insan, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah, warabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara qalamun, pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Perintah ini menegaskan bahwa meskipun di masa pandemi, masa COVID, tetap belajar. Meskipun sekolahnya secara daring, tetap belajar. Tetap bersekolah meskipun secara online. Karena ketika kita mau belajar, ketika kita mau menuntut ilmu, maka kita termasuk orang yang akan mendapatkan pengetahuan. Karena Allah mengajar kepada manusia yang tidak diketahuinya. Yang belum kita ketahui, dengan belajar kita menjadi tahu. Pesan Nabi Muhammad SAW, beberapa hadis tentang menuntut ilmu yang sudah sering kalian baca, sudah sering kalian lihat, kalian dengar. Tholabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Kewajiban kita untuk tetap belajar, kapan saja, di mana saja. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak dari bayi, buaian dari ibu, sampai dengan ke liang lahat, sampai menjelang orang itu mati. Tidak ada batasan waktu untuk belajar. Menuntut ilmu itu tidak ada batasan waktu hanya di sekolah saja, tetapi sampai sepanjang hidup, sepanjang hayat. Di hadis lain Rasulullah menyampaikan bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan sukses, menghendaki kehidupan dunia, sukses di dunia, maka wajib baginya untuk memiliki ilmu atau belajar. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen sukses, pengen bahagia selamat di akhiratnya, maka juga bil ilmi, dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang pengen sukses keduanya, maka wajib baginya untuk menuntut ilmu. Ilmu di dunia adalah untuk kehidupan kita di dunia. Ilmu di akhirat adalah bekal kita nanti untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ilmu, pentingnya belajar. Maka di waktu-waktu seperti ini kita pun harus tetap belajar tentang yang ada di sekolah, ilmu dunia, maupun belajar tentang ilmu akhirat atau ilmu agama.
Berikutnya, belajar di masa pandemi. Belajar masa pandemi itu belajar secara online, daring, karena kita tidak boleh tatap muka saat ini, tidak boleh ketemu di sekolah. Beberapa tempat ditutup, di lockdown, sehingga kita harus belajarnya secara online. Belajar menggunakan HP yang kedua atau laptop. Kemudian karena belajar menggunakan gadget ini, maka kita harus menjaga, kita harus memanfaatkan dengan benar, manfaatkan dengan baik. Saat kita belajar bersama keluarga di rumah, belajar bersama bapak, bersama ibu, bersama orang tua yang lain, bersama dengan adik, saudara. Kemudian yang keempat, kita juga bisa belajar bersama teman sekampung, se-RT, se-RW. Tentu saja harus menggunakan protokol kesehatan, memakai masker, kemudian menjaga jarak, seperti itu. Kemudian yang kelima, kita bisa belajar langsung di lingkungan sekitar. Yang di rumahnya dekat dengan sungai, bisa belajar yang ada di sungai. Tentu saja harus hati-hati. Kalau musim penghujan jangan belajar di sungai. Kemudian belajar yang di dekat rumahnya ada sawah, belajar tentang lingkungan sawah. Kemudian yang di dekat rumahnya ada kegiatan-kegiatan pabrik misalnya, atau dekat dengan kantor-kantor misalnya, bisa belajar seperti itu. Tetapi kita tidak bisa masuk ke kantornya ya, tetapi kita bisa ngerti bahwa ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat-tempat tersebut. Artinya kita bisa belajar langsung. Ketika kita belajar di sekolah biasanya hanya berupa gambar, hanya berupa cerita, tapi ketika kita berada di rumah, di lingkungan sekitar kita, maka bisa ngerti, oh ternyata keadaannya seperti itu, seperti ini. Kemudian belajar dengan menggunakan HP atau laptop. Nih, kita harus bijak menggunakan gadget ya. Gunakan gadget seperlunya, HP, laptop seperlunya. Buka laman atau situs yang positif. Jadi jangan buka situs yang neko-neko. Kemudian ini biasanya, ini yang suka mabar ini. Bermain game boleh, tetapi harus dibatasi. Harus tahu diri, harus tahu waktu. Hati-hati, jangan sampai kita kecanduan. Kalau sekedar main. Setelah itu harus kita batasi. Kemudian rawat gadget dengan baik. Laptop, HP, atau PDA ini harus dirawat, dijaga, jangan malah dirusak. Kembalikan kepada orang tua jika sudah selesai digunakan ya. Nggak boleh ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi main game. Katanya belajar malah main game, nggak boleh. Kemudian ada pendampingan atau bimbingan dari orang tua atau saudara. Ketika ada hal-hal yang barangkali kalian tidak bisa buka situsnya, tidak buka aplikasinya, maka segera tanyakan kepada orang tua atau saudara yang lebih paham, yang lebih tahu. Kemudian yang utama adalah bertanya kepada guru atau pembimbing jika ada pelajaran atau materi yang belum paham. Bisa lewat WA, bisa lewat video call, bisa lewat telepon, dan seterusnya. Hari ini kita sekolah, tetapi sekolah dari rumah karena masa pandemi. Meskipun sekolah dari rumah, tetap kalian persiapkan alat tulis dan buku pelajaran yang sudah dapat. Kalau belum dapat juga buku pelajaran, ada yang bentuknya file biasanya, atau ringkasan materi dari Bapak Ibu Guru. Kemudian biasakan kegiatan belajar di rumah itu seperti sedang belajar di sekolah. Jadi kalau kalian jam 7 sudah siap-siap ke sekolah, maka kalian bisa persiapan, oh ini waktunya belajar. Misalnya sampai jam 11, sampai jam 12 itu adalah waktu belajar. Sehingga meskipun belajar dari rumah, tetap seperti kita belajar di sekolah. Yang ketiga, ini penting, ini selalu berdoa kepada Allah, baik sebelum maupun sesudah. Ini sesudah ya, sesudah belajar. Seperti yang diajarkan di sekolah, kita biasakan ini. Biasakan kegiatan belajar di rumah. Kalau di sekolah ada sholat duha, lakukan sholat duha. Setelah sholat duha, kemudian belajar. Baca buku pelajaran atau ringkasan materi yang diberikan dari Pak Guru atau Bu Guru. Kalau buku pelajarannya belum ada, maka
kalian bisa baca ringkasan materi atau buku pelajaran yang berupa file PDF biasanya. Kemudian yang kelima, kerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru Bu Guru dan dikumpulkan sesuai dengan batas waktunya. Ini tugas utama kalian sebagai siswa adalah belajar. Nah, kemudian hasil belajar adalah berupa tugas. Tugas itu dikumpulkan kepada Pak Guru Bu Guru. Ini. Yuk, atur waktu kita. Kenapa harus diatur? Karena kata Allah dalam surat Al-Asr, jangan sampai kita nanti termasuk orang-orang yang merugi karena waktu kita itu tidak dimanfaatkan dengan benar. Nih, buat jadwal sehari-hari di rumah. Dari bangun pagi yang kamu lakukan apa, itu jadi kegiatan rutin kalian di rumah. Kemudian bangun pagi, membantu orang tua, yang pasti belajar, karena tugas kita adalah belajar. Tetap jaga sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu ini, baik sholat fardu, karena kalian sudah belajar sholat duha, tambahkan dengan sholat duha. Pastikan setiap pagi jam sekolah untuk belajar atau membaca sambil menunggu tugas dari guru. Ya, ini karena tadi di depan seperti sekolah meskipun berada di rumah. Bermain seperlunya, tidak perlu bermain di rumah teman yang jauh. Ingat, saat ini masih pandemi, beberapa tempat itu di lockdown, ditutup, nggak boleh masuk. Karena penyakit ini penularannya itu berbahaya, sehingga cukup di lingkungan kita, sekitar kita saja. Itu saja kita tetap harus menjaga jarak, tetap menjaga protokol kesehatan 3M, 5M, 6M. Ini harus kita budayakan, kita biasakan. Jadwal makan ini ini sepele, tetapi ini tidak boleh terlewat ya, karena kita harus menjaga kondisi kesehatan tubuh kita, badan kita. Makan pagi sarapan, makan siang, makan sore atau makan malam, ini tetap harus makan, karena makan itu untuk menjaga kondisi badan kita. Periksa kembali tugas yang belum selesai, yang keenam, di sore hari atau di malam hari, karena bisa jadi HP atau gadgetnya dibawa orang tua kalian, sehingga kalian baru bisa mengerjakan di sore hari atau malam hari. Mungkin ada tugas yang belum dikirim, dicek lagi di hari itu. Kemudian yang terakhir, meskipun belajar secara online, secara daring, ini tidak tidur terlalu malam. Karena nanti kalau tidurnya terlalu malam, besok bangunnya kesiangan, tidak sholat subuh, sholat subuhnya kelewat, kemudian badan jadi lemes dan lain seterusnya. Ini kita atur waktu kita. Kemudian yang berikutnya, tetap patuhi protokol kesehatan, karena di masa pandemi ini kita tidak bisa belajar dari sekolah, sehingga kita harus belajar di rumah. Biasakan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, tidak keluar-keluar dulu, dan menjauhi kerumunan. Kemudian M yang satu sekarang itu makan makanan yang bergizi. Selalu berdoa kepada Allah. Berdoa mudah-mudahan pandemi COVID segera berakhir, sehingga kita bisa sekolah, bisa pergi ke tempat orang tua, ke tempat nenek, ke tempat wisata, dan lain sebagainya. Kemudian yang sedang isolasi mandiri, sedang karantina, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Yang meninggal dunia baik karena COVID maupun tidak COVID, mudah-mudahan mendapatkan husnul khotimah. Ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan badan, makan, olahraga. Ini Pak Widi barusan selesai olahraga ringan, nggak usah yang berat-berat, yang ringan saja. Istirahat yang cukup, tidur. Jadi jangan sampai tidur kita kurang. Kalau tidur kita kurang nanti berpengaruh pada badan kita. Jangan lupa jaga kebersihan kamar, rumah, dan lingkungan. Ini biasanya kamar kita itu seperti apa ya? Ya seperti kapal pecah gitu. Nah, ini kesempatan untuk menata, membersihkan kamar kita, rumah, lingkungan. Yuk bantu orang tua, bantu untuk jaga kebersihan di rumah kita. Minum obat jika merasa sakit. Ini jika kalian memang merasa sakit. Tapi kalau sakit ringan, misalnya kok
pusing, capek, maka obatnya adalah tidur, obatnya adalah istirahat. Nih, jangan dipaksakan bermain gadget atau menggunakan HP. Ini yang paling sering itu adalah menggunakan HP di tempat gelap, kemudian cahayanya terang, itu bisa merusak mata, kemudian badan juga bisa merasa capek. Periksa ke dokter atau klinik atau bidan desa. Jika sudah minum obat ternyata belum reda sakitnya, langsung periksakan. Mudah-mudahan kita tidak mengalami yang kelima dan keenam ini. Demikian untuk MPLS kita pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah meskipun di masa pandemi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.